Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan, Surakarta. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Yang demikian, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, tema yang hendak kita renungkan hari ini adalah membina relasi dengan Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian memiliki iman atau percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yang artinya kita percaya bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal dan mahkota kehidupan sudah disediakan bagi kita. Untuk mencapai kesempurnaan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan Yesus menjadi penuntun hidup kita, yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita harus memiliki relasi atau hubungan yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, tetapi mari kita renungkan lebih dalam lagi, dan kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah Tuhan Yesus benar-benar menjadi pedoman, teladan, dan tujuan hidup kita? Yang kedua, di manakah Tuhan Yesus berada dalam hidup kita saat ini? Apakah saat ini Tuhan Yesus berada di luar atau di dalam kehidupan kita? Yang ketiga, sudahkah kita betul-betul mengenal Tuhan Yesus? Seberapa dekat hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Yesus? Seringkali dalam berdoa, kita mohon pada Tuhan Yesus untuk mengawal hidup kita, tetapi tidak menahkodai kapal kehidupan kita. Dan seringkali kita berjalan menurut kehendak kita sendiri dan sesuka hati kita. Seringkali juga kita mohon pada Tuhan Yesus untuk menjaga hidup kita, baik dari ancaman bahaya secara fisik maupun menjaga hidup kita dari kekurangan materi. Tetapi dalam kehidupan yang nyata, tindakan dan tingkah laku kita jauh dari kehendak Tuhan. Seringkali juga kita mohon pada Tuhan Yesus sebagai penjaga agar hidup yang kita jalani bisa lebih mudah dan selalu lancar. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang, bahkan tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kita jarang membaca Alkitab setiap hari. Kita jarang datang beribadah hari Minggu. Kita jarang, bahkan tidak pernah datang dalam persekutuan doa ataupun pemahaman Alkitab. Apakah demikian cara kita membina relasi dengan Tuhan Yesus? Jika kita ingin memiliki relasi yang benar dengan Tuhan Yesus, kita harus melakukan dan memperlakukan hidup kita lebih dari itu. Tuhan Yesus bukanlah penjaga kita saja. Dia harus menjadi nahkoda sekaligus juga tujuan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pemandu yang membawa kita dalam kebenaran yang memerdekakan. Dialah yang mengarahkan kita menuju tujuan hidup yang sejati. Fokus kita adalah menjadikan Tuhan Yesus menjadi guru kita yang sejati dalam segala hal, baik tingkah laku maupun perbuatan kita sehari-hari. Hubungan setengah-setengah dengan Tuhan Yesus tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa jalan yang kita lalui tidak selalu rata. Banyak godaan yang membuat hidup kita menjauh dari Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan.
Banyak manfaat yang akan kita terima apabila hidup kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Antara lain, kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan, sehingga kita memperoleh kekuatan dan keberanian dalam menjalani hidup. Kita akan punya tujuan hidup yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Dan kita akan menerima buah-buah roh, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena Roh Kudus diam dan tinggal di hati kita. Yang terakhir yang paling penting adalah kita akan menerima mahkota kehidupan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Mari kita membangun relasi dengan Tuhan Yesus lebih kuat lagi dengan tetap berdoa, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, rajin beribadah, serta taat melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita dan menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Kau mengampuni kami apabila tingkah laku kami dan perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu untuk memohon kekuatan dan penyertaan daripada-Mu, agar semakin hari kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sekeluarga dengan berkat-Mu yang melimpah, juga berkat kesehatan. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.